Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan bank lagi nih, yakni adalah Bank Ganesha Tbk dengan kode emiten BGTG ya. Well, kita bisa lihat di sini tabnya panjang sekali ya. Ini semuanya adalah list produk daripada Bank Ganesha ya. Saya akan bahas satu persatu, tapi tidak akan terlalu panjang ya teman-teman. Jadi tenang aja. Kita akan berkenalan dengan Bank Ganesha ini sendiri ya. Dari namanya kita tahu mereka bergerak di bisnis bank, pinjam-pinjam, terus ada juga bidang asuransi juga teman-teman ya. Jadi Bank Ganesha ini meskipun bisa dibilang cukup kecil, tapi mereka jago berbisnis ya. Apa aja mereka coba. Kita akan melihat bersama-sama daripada BGTG ini sendiri. Yang pertama kita akan melihat sejarahnya. Ya, sekilas tentang Bank Ganesha. Mereka berdiri sejak tahun 1990, lalu beroperasi tanggal 30 April 1992 setelah mendapatkan izin usaha ya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 April 1992. Lalu pada tahun 95 mendapat persetujuan menjadi bank devisa ya pada tanggal 12 September 1995, dan ini kantor mereka di Jakarta Pusat ya. Kita juga melihat bahwa tahun 2018 mereka juga meluncurkan platform internet banking dan juga mobile banking yang diluncurkan dalam aplikasi Bangga ya. Well, jadi mereka ya cukup normal sih sebagai sebuah bank. Lalu kita lihat di sini ada manajemen mereka. Kita akan berkenalan dengan dewan komisarisnya terlebih dahulu. Ada Ibu Leni Sugihat sebagai Presiden Komisaris Independen, lalu Bapak Sudarto sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen, lalu ada Bapak Marcelo Theodor Taufik sebagai Komisaris. Lalu selanjutnya ada direksi. Yang pertama Ibu Risawati sebagai Presiden Direktur, lalu ada Bapak Sugiarto Surjadi sebagai Direktur, lalu ada Bapak Setiawan Kumala sebagai Direktur. Ya, lalu ini ada produk-produk daripada Ganesha sendiri. Ini bakal panjang banget teman-teman, jadi saya akan hanya baca sekilas tentang produk tersebut ya. Kalau tentang manfaat dan juga persyaratan lain-lainnya, nanti teman-teman dapat akses di bankganesha.co.id ya. Yang pertama kita akan kenalan dengan tabungan Ganesha. Merupakan tabungan masa depan dengan bunga yang kompetitif dan banyak manfaatnya. Cakep. Lalu ada tabungan Ganesha Optima. Optimalkan tabungan Anda. Nikmati keuntungan menabung yang optimal melalui tabungan Ganesha Optima dengan suku bunga progresif harian serta bebas biaya administrasi bulanan. Wow, cakep. Lalu selanjutnya ada tabungan Ganesha Investasi ya. Investasi aman dan fleksibel dengan keuntungan yang maksimal. Persiapkan rencana jangka panjang Anda melalui investasi produk tabungan Ganesha Investasi yang memiliki keunggulan dan bebas biaya administrasi bulanan. Wow, cakep. Bebas biaya administrasi ya. Lalu ada tabungan Ganesha Saving Plus ya. Lalu selanjutnya ada tabungan Ganesha Map Club, memberikan poin gratis setiap bulannya yang bisa digunakan di Sogo, The Food Hall, Sport Station, Planet Sport, dan Map Store lainnya. Lalu selanjutnya ada produk tabungan Ganesha Pelajar yang untuk mewujudkan cita-cita dan impian buah hati Anda untuk mengemban edukasi. Lalu selanjutnya ada tabungan Ganesha Payroll yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran gaji karyawan perusahaan yang telah bekerja sama dengan Bank Ganesha ya. Lalu ada dua jenis produknya di sini ya. Untuk mempermudah pembayaran gaji. Lalu ada tabunganku. Merupakan produk dari Bank Indonesia untuk gerakan Indonesia Menabung yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung untuk kesejahteraan masa depan ya. Ya, mirip-mirip lah ya produk-produk mereka tentang tabungan, tapi mungkin keunggulannya dan manfaatnya yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada deposito Ganesha yang memberikan suku bunga kompetitif sehingga menjadikan investasi Anda maksimal. Lalu ada Ganesha Dollar yang memenuhi kebutuhan Anda dalam bertransaksi dengan mata uang USD untuk investasi, bisnis maupun perjalanan Anda. Lalu selanjutnya ada Safe Deposit Box ya, untuk mengamankan, memberikan kenyamanan privasi barang-barang berharga termasuk saat menyimpan atau mengambil barang dan dokumen berharga Anda teman-teman. Lalu ada pengiriman mata uang asing ya, ada banyak jenis di sini, kita bisa lihat ada USD, Singapore Dollar, Euro, Yen, dan juga Australian Dollar. Lalu selanjutnya ada pembayaran payment ya. Kita lihat di sini mereka memberikan layanan pembayaran kewajiban pajak yang meliputi pajak penghasilan, PPN, dan juga pajak impor ekspor dan cukai.
dengan mengimplementasikan MPN G3 atau modul penerimaan negara generasi 3 yang memberi kemudahan bagi wajib pajak, wajib bayar, wajib setor dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke negara ya. Dan pembayarannya dapat melalui jaringan mesin ATM Ganesha, lalu ada lagi teller. Ya, masih panjang nih teman-teman ya. Setengah lagi yang selanjutnya adalah e-statement Ganesha ya. Jadi sekarang sudah banyak laporan yang dibentuk dalam bentuk elektronik atau digital ya. Karena kalau pakai kertas itu kan ada biayanya 10.000. Kalau e-statement itu gratis. Lalu selanjutnya ada kredit penghasilan tetap ya, yang merupakan kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan ya teman-teman. Jadi nggak perlu jaminan, tapi udah bisa kredit untuk segala kebutuhan atau gaya hidup karyawan mitra Bank Ganesha ya. Ada banyak jenis kebutuhan: pernikahan, pendidikan, traveling atau wisata rohani, rawat inap rumah sakit, melahirkan, khitanan, dan juga yang lainnya seperti DP properti atau kendaraan bermotor ya. Tanpa agunan, tanpa jaminan. Lalu kredit kepemilikan mobil, membantu Anda memiliki mobil idaman. Lalu selanjutnya ada kredit kepemilikan rumah ya. Lalu ada lagi Bangga, mobile banking Bank Ganesha. Ini mobile banking apps-nya ya. Lalu ada lagi Experience Everyday Banking dengan G Online, Internet Banking Bank Ganesha ya. Ini pakai website. Lalu selanjutnya ada uang zaman sekarang G-Money atau dompet digital. Wow, ini bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan seperti apa teman-teman? Ya benar, seperti Dana dan juga OVO ya. Dompet digital, ada GoPay juga yang merupakan fitur uang elektronik. Lalu selanjutnya kita akan lihat produk daripada kartu ATM debit Ganesha GPN ya. Gerbang pembayaran negara. Ini punya Indonesia, jadi cuma untuk transaksi di sekitar Indonesia. Kalau untuk luar negeri itu GPN nggak bisa ya, tetap harus pakai Visa atau Mastercard. Tetapi kalau kita nggak kemana-mana, cuma di Indonesia sih, ya GPN cukup lah ya. Dan juga biaya transaksinya lebih murah daripada Visa atau Mastercard yang lebih mahal, karena memang kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Lalu ada lagi yang bergerak di bidang asuransi, yaitu Equity Pro for Life, manfaat pelindungan jiwa sekaligus nilai tunai. Ya, lalu ada lagi versi SafeLink, manfaat maksimal pelindungan kesehatan, jiwa, dan investasi. Lalu selanjutnya ada reksadana ya, ada Bahana TCW ya. Lalu ada lagi reksadana Trimega AM, ada kerjasama dengan Bank Ganesha. Lalu ada Giro Ganesha, kerencanaan aktivitas bisnis Anda yang terjamin dan terpercaya. Ini mempermudah kita dalam pembayaran transaksi bisnis kita, mudah, cepat, dan aman ya. Tersedia dalam mata uang US dollar juga. Lalu ada lagi layanan ekspor impor ya. Ini yang bergabung dalam komunitas ekspor impor nih, seperti Kojulia pasti tahu nih ya, yakni menyediakan layanan penunjang ekspor dan impor. Ada letter of credit, ada trade finance juga ya. Lalu selanjutnya letter of credit ya, ini juga untuk impor juga. Kalau teman-teman yang belajar tentang ekspor impor pasti tahu istilah letter of credit ya. Ini seperti jaminan surat untuk dapat melakukan transaksinya. Lalu ada G Corporate, merupakan layanan online banking berbasis internet bagi nasabah institusional, mulai dari nasabah UMKM, komersial hingga korporasi, untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara mudah, cepat, aman, dan lebih efisien dimanapun nasabah berada. Ya, well, akhirnya selesai juga teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke RTI Bisnis untuk melihat keuangan daripada PGTG ya. Mari kita masuk ke RTI Bisnis. Dan beginilah penembakan fundamental daripada PGTG. Kita lihat di sini ya, cukup stagnan ya, nggak terlalu menarik, dan juga mereka nggak pernah bagi dividen sejak IPO tahun 2016. Well, kurang menarik. Lalu kita lihat di fundamentalnya, operating profitnya juga minus ya. Net profitnya masih ada, jadi operatingnya kurang sehat. Lebih kurang menarik lagi, di PER-nya juga mahal sekali teman-teman, 315 kali. Dan juga PBV-nya juga cukup mahal, hampir 2 kali lipat. Lalu di sisi operating profit marginnya minus, kurang bagus ya. Net profit marginnya juga cuma 2%. Lalu di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya cukup melimpah ya untuk sebuah bank, dengan quick ratio-nya juga di atas 100%. Jadi keuangannya memang bagus, tapi memang operasinya kurang bagus teman-teman ya. Jadi untuk BGTG ini saya akan skip dulu ya. Bagi saya kurang menarik dalam sisi PER maupun PBV, meskipun keuangannya sehat.
Jadi mungkin tunggu kinerjanya lebih bagus lagi, baru saya akan melirik BGTG ya, supaya dapat lebih cuan daripada capital gain daripada BGTG ini ya. Kalau untuk sekarang harganya memang ratusan ya, cuma 198, tapi ya tidak worth it untuk dari sisi fundamentalnya. Hari ini juga naik 12,5%, itu pun mungkin karena ada gerakan ya dari bandar ya, sehingga dapat naik cukup banyak. Tapi bagi saya yang seorang fundamentalis, saya akan skip untuk BGTG ya. Demikianlah tentang BGTG, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.